Aku pikir semuanya sudah selesai. Panen besar itu seharusnya menjadi penutup. Kehidupan tenang, kebun stabil, dan janji yang sudah kutepati. Namun, alam tidak pernah benar-benar selesai berbicara. Tahun ketiga setelah panen besar, kebun sawitku mulai menunjukkan tanda yang berbeda. Bukan kerusakan yang kasar, melainkan kelelahan yang sunyi. Daun tidak menguning, tapi tidak lagi segar. Buah tetap muncul, namun ringan dan cepat rontok. Tanah terasa keras di telapak kaki, seolah menutup diri. Aku mencoba cara lama, mengatur air, membersihkan gulma, mengurangi beban panen. Semua dilakukan seperti yang pernah diajarkan. Tapi kebun itu tidak menjawab. Orang-orang mulai berbisik. Sudah habis jatahnya, kata sebagian. Tanahnya minta dikasih makan lagi. Ujar yang lain setengah bercanda, setengah takut. Aku memilih diam. Malam-malamku kembali gelisah. Bukan karena suara, tapi karena mimpi yang berulang. Aku selalu berdiri di tengah kebun, memanggil, tapi tidak ada yang menoleh. Sampai suatu sore, hujan turun tanpa angin. Aku sedang duduk di akar pohon sawit tua, tempat yang dulu selalu bersih, ketika kakiku merasakan tanah yang basah tidak wajar. Dingin, terlalu dingin untuk hujan sore. Saat itulah aku melihatnya. Seorang kakek duduk di seberang parit kecil. Bukan kakek yang sama, tapi juga bukan orang asing sepenuhnya. Wajahnya mirip, namun garisnya berbeda. Lebih tajam, matanya lebih dalam. Rambutnya tidak seputih yang dulu. Ia tidak menatapku, pandangannya tertuju pada tanah, seolah sedang mendengarkan sesuatu. Kebunmu capek, katanya. Tiba-tiba, suaranya tenang tapi membuat tengkukku menegang. Aku tidak bertanya siapa dia. Pengalaman mengajariku satu hal. Tidak semua yang datang perlu ditanya asalnya. Aku sudah mengurangi semuanya. Aku tidak memaksa. Kakek itu tersenyum kecil. Senyum orang yang tahu lebih banyak. Kamu berhenti memaksa tanah, tapi kamu lupa berhenti memaksa dirimu sendiri. Kalimat itu menghantam lebih keras daripada teguran manapun. Ia berdiri perlahan, tongkatnya menusuk tanah, dan aku merasakan getaran halus menjalar ke kakiku. Kali ini, katanya, bukan kebun yang perlu diajari. Aku menatapnya, dadaku terasa sesak. Lalu siapa? Tanyaku. Kakek itu akhirnya menoleh. Untuk sesaat, aku melihat bayangan yang sangat kukenal, dan sesuatu yang sama sekali berbeda. Kamu, jawabnya. Hujan berhenti seketika. Saat aku berkedip, kakek itu sudah tidak ada. Tapi tanah di bawah kakiku, untuk pertama kalinya setelah lama, terasa hangat. Dan aku tahu, kisah ini belum berakhir. Ia baru saja masuk ke bagian yang lebih berbahaya. Sejak pertemuan sore itu, kebun seolah memiliki napas sendiri. Bukan berubah drastis, tapi terasa sadar. Aku kembali setiap pagi dengan perasaan aneh. Seperti tamu di tanah milikku sendiri. Langkahku lebih pelan, pandanganku lebih waspada. Seolah takut salah bersikap. Beberapa tandan mulai muncul lagi. Tidak banyak, tapi utuh. Mengilap. Terlihat sehat. Naluri petani di kepalaku langsung bekerja. Ini tanda baik. Ini bisa diselamatkan. Namun suara kakek itu terngiang jelas. Kali ini bukan kebun yang perlu diajari. Aku menahan diri. Tidak memotong apapun. Hanya membersihkan pelepah kering dan memastikan parit tidak tersumbat. Hari ketiga, seorang pekerja lama datang. Ia menatap pohon-pohon itu dengan mata berbinar. "Pak, ini sudah bisa dipanen," katanya mantap. Aku menggeleng. "Belum." Ia heran. "Kalau dibiarkan, bisa busuk." Aku hampir menjawab, tapi urung. Bagaimana menjelaskan bahwa ada sesuatu yang belum mengizinkan? Malam itu, aku bermimpi lagi. Aku melihat kebun dari atas. Setiap pohon seperti berdiri sendiri,
tapi akarnya saling terhubung. Di tengah-tengahnya ada sosok kakek berjongkok, menepuk tanah pelan. Belum waktunya, katanya tanpa menoleh. Yang lapar bukan pohon. Aku terbangun dengan dada berdebar. Keesokan harinya, tetangga kebun datang. Wajahnya tegang. Ia mengeluh panennya anjlok. Hama datang tiba-tiba, dan pupuk terasa sia-sia. Aneh, katanya. Kebunmu malah kelihatan hidup. Aku hanya tersenyum tipis. Ia menatapku lama. Kamu ngapain? Aku hampir berkata jujur, tapi lidahku kaku. Beberapa hal tidak boleh keluar lewat mulut. Sore itu aku menemukan tanda aneh. Di salah satu pohon tua, ada bekas garis di tanah seperti lingkaran yang dibuat dengan ujung tongkat. Persis seperti yang pernah kulihat dulu. Aku berdiri lama di sana, sampai matahari condong. Angin bertiup perlahan membawa bau tanah basah yang menenangkan, sekaligus menekan dada. Kamu dengar juga ya? Gumamku. Tanpa sadar, aku berbicara seperti kebun itu hidup. Malamnya, kakek itu datang lagi. Tidak muncul tiba-tiba. Ia sudah duduk di gubuk kecil dekat parit, seolah selalu ada di sana. Kamu hampir melanggar, katanya. Aku duduk berhadapan dengannya. Tidak takut, tapi tegang. Mereka butuh hasil. Aku juga. Kakek itu mengangguk pelan. Kebutuhan sering menyamar sebagai alasan. Ia menatap kebun yang gelap. Ada masa tanah perlu dipanen, ada masa tanah perlu didiamkan. Kalau aku melanggar, tanyaku lirih. Ia menoleh. Tatapannya tidak marah, tidak mengancam. Itu justru yang membuatku ngeri. Kamu akan dapat hasil, tapi bukan rezeki. Kalimat itu jatuh seperti beban berat di dada. Ia berdiri lalu menancapkan tongkatnya ke tanah. 7 hari. Jangan ambil apapun. Jangan izinkan siapapun memotong. Kalau aku patuh, kakek itu tersenyum samar. Kamu akan tahu siapa yang benar-benar menunggu. Setelah ia pergi, aku duduk lama sendirian. 7 hari tanpa panen berarti hutang, omelan, dan risiko besar. Tapi melanggar, rasanya seperti mengkhianati sesuatu yang lebih tua dari uang. Aku menatap kebun yang gelap. Untuk pertama kalinya, aku sadar. Ini bukan soal sawit. Ini soal pilihan. Dan pilihan itu akan menentukan apakah aku masih diizinkan berdiri di tanah ini atau hanya menjadi orang asing yang diusir pelan-pelan. Hari pertama aku masih kuat. Aku datang ke kebun hanya untuk memastikan tidak ada yang menyentuh apapun. Tandan-tandan itu menggantung berat, seolah sengaja memamerkan diri. Aku menelan ludah dan pergi sebelum pikiranku berubah. Hari kedua, telepon mulai berdatangan. Pekerja bertanya, tengkulak menagih janji. Aku menjawab singkat, menghindar, menunda. Kebun terasa semakin hidup. Daun-daun bergerak meski angin nyaris tidak ada. Tanah lembab, hangat, dan bau humusnya tajam. Hari ketiga, satu tandan jatuh sendiri. Tidak busuk, tidak rusak, hanya jatuh perlahan, seolah dilepaskan. Seorang pekerja menemukannya. "Pak, ini rezeki jatuh," katanya setengah bercanda. Aku memandang tandan itu lama, berat, matang, menggoda. Tanganku hampir terulur, tapi bayangan tatapan kakek itu muncul di benakku. Aku menggeleng, kubur. Ia menatapku tidak percaya. "Tapi ini bagus." "Justru karena itu," jawabku. Malamnya, aku tidak bisa tidur. Bukan karena mimpi, tapi karena suara. Seperti bisikan yang bukan berasal dari satu arah. Pelan, berulang, menekan kesadaran. Hari keempat, tetangga kebun itu datang lagi. Kali ini wajahnya gelap. "Orang-orang bilang kebunmu pakai cara aneh," katanya langsung. "Katanya kamu pelit panen, tapi tanahmu subur sendiri." Aku menarik nafas panjang.
Biarkan orang bicara. Ia mendekat. Aku cuma mau 1 tandan, bayar mahal. Aku menatapnya. Untuk sesaat dunia terasa menyempit. 1 tandan saja, tidak ada yang tahu. Namun saat aku hendak membuka mulut, tanah di bawah kaki kami bergetar halus. Tidak kuat, tapi cukup untuk membuatnya berhenti bicara. Kami saling pandang. Ia tertawa kaku. Kayaknya mau hujan, padahal langit bersih. Hari kelima, kebun tetangga itu rusak parah. Bukan hama, bukan cuaca. Pelepah patah, buah menghitam dan tanahnya mengering dalam semalam. Orang-orang panik. Beberapa datang kepadaku, bertanya apa rahasianya, menatapku seperti aku menyimpan sesuatu. Aku menolak semua. Semakin banyak yang tahu, semakin berat jawabannya. Malam itu, kakek itu muncul lagi. Kali ini berdiri menatap kebun tanpa duduk. "Kamu hampir kalah," katanya singkat. Aku mengangguk, tidak menyangkal. Kesabaran bukan tentang menunggu, tapi tentang menahan diri saat semua tampak siap diambil. "Apa yang menunggu?" tanyaku. Ia menoleh perlahan. "Jawaban atas niatmu." Hari ke-6, 1 pekerja melanggar. Ia memotong 1 tandan kecil diam-diam. Aku tahu saat itu juga, bukan karena laporan, tapi karena kebun mendadak sunyi, terlalu sunyi. Aku menemukannya sore hari. Wajahnya pucat. Tandan itu sudah berubah warna, berbau aneh dan lengket. "Aku cuma sebentar, Pak," katanya gemetar. Aku tidak marah. Aku justru takut. Malam itu, hujan turun deras. Air mengalir bawa lumpur hitam ke parit. Pohon-pohon berderak seolah menahan sesuatu. Hari ke-7 tiba dengan sunyi yang berat. Aku berdiri di tengah kebun menunggu. Tidak tahu apa, tidak tahu siapa. Saat matahari tepat di atas kepala, tanah di depanku retak kecil. Bukan rusak, seperti membuka diri. Kakek itu muncul dari balik pohon tua. "Kamu lulus," katanya singkat. Aku menghembuskan nafas yang terasa tertahan seminggu penuh. "Tapi ini baru awal," lanjutnya. Aku menatap kebun yang kini terasa berbeda, lebih dalam, lebih tua. "Apa yang akan terjadi?" tanyaku. Kakek itu tersenyum tipis. "Sekarang, kebunmu akan mengajarkanmu tentang harga dari setiap hasil. Dan aku tahu, apapun yang datang setelah ini tidak lagi bisa ditawar dengan logika." Panen pertama datang tanpa aba-aba. Bukan ledakan hasil, bukan juga keajaiban yang mencolok. Ia datang pelan, seperti seseorang yang mengetuk pintu tanpa suara. Aku menemukannya pagi hari. Beberapa tandan tergeletak rapi di bawah pohon. Utuh, bersih, dan matang sempurna. Tidak ada bekas potongan, tidak ada luka. Seolah kebun itu sendiri yang menyerahkannya. Aku berdiri lama, tidak langsung menyentuh apapun. Jantungku berdegup pelan, tapi berat. "Kini kamu boleh mengambil." Suara kakek itu muncul dari belakang. Ia tidak terlihat, tapi aku tahu ia ada. "Apa harganya?" tanyaku. Ia terdiam sejenak. "Hasil selalu punya harga," katanya akhirnya. "Tapi tidak selalu dibayar dengan uang." Aku mengangguk. Aku sudah belajar untuk tidak bertanya terlalu jauh. Aku mengizinkan panen terbatas, hanya yang jatuh sendiri. Tidak satupun pohon disentuh dengan alat. Hasilnya mengejutkan semua orang. Buahnya padat, minyaknya tinggi, nilainya jauh di atas rata-rata. Orang-orang kembali berdatangan, dengan kagum, dengan iri, dengan niat yang tidak selalu bersih. "Bagi caranya," kata seseorang. "Ajak kerjasama," bujuk yang lain. "Jangan pelit rezeki," sindir yang paling berbahaya. Aku mulai merasakan tekanan yang berbeda, bukan dari kebun, tapi dari manusia. Malam itu, kakek itu duduk di gubuk lagi. Aku menyiapkan teh, seperti dulu aku pernah memberi makan. "Kamu akan diuji bukan oleh tanah," katanya, "tapi oleh orang yang merasa berhak atas hasilmu." "Apa yang harus kulakukan?" tanyaku. Ia menatap api kecil di tungku. "Jangan pernah menjual apa yang bukan milikmu sepenuhnya." Kalimat itu membuat tengkuku dingin. Hari-hari berikutnya, panen stabil. Tidak melimpah berlebihan, tapi cukup.
selalu cukup. Namun aku mulai merasakan sesuatu yang hilang. Waktu. Setiap kali hasil datang, selalu ada hal lain yang harus kutinggalkan. Aku jarang pulang sebelum senja. Aku jarang duduk diam tanpa memikirkan kebun. Istriku mulai bertanya. "Kamu capek," katanya, "tapi seperti tidak mau berhenti." Aku tidak tahu harus menjawab apa. Suatu sore anakku ikut ke kebun. Ia berlari di antara pohon-pohon, tertawa, lalu tiba-tiba berhenti. "Ayah," katanya lirih, "kenapa kebunnya seperti marah tapi sayang?" Aku tercekak. "Maksudmu?" tanyaku. Ia menunjuk tanah. "Kalau diinjak pelan, hangat, tapi kalau lari, dingin." Aku menariknya mendekat. Saat itulah aku sadar, kebun ini tidak hanya menjawabku, ia memperhatikan semua. Malam itu, kakek itu duduk lagi di gubuk. Aku menyiapkan teh, seperti dulu aku pernah memberi makan. "Kamu akan diuji bukan oleh tanah," katanya, "tapi oleh orang yang merasa berhak atas hasilmu." "Apa yang harus kulakukan?" tanyaku. Ia menatap api kecil di tungku. "Jangan pernah menjual apa yang bukan milikmu sepenuhnya." Kalimat itu menusuk lebih dalam daripada ancaman. Beberapa hari kemudian, tawaran besar datang. Investor, uang, janji kemudahan. Satu syarat saja. Panen harus ditingkatkan, pohon harus dipaksa. Aku menatap kebun dari kejauhan. Tandan-tandan bergantung tenang, seolah menunggu jawabanku. Di kepalaku, suara kakek itu bergaung pelan. "Jangan menjual apa yang bukan milikmu sepenuhnya." Aku tahu, apapun pilihanku nanti, tidak hanya akan menentukan hasil panen, tapi izin untuk tetap tinggal di tanah ini. Dan aku juga tahu, ujian terberat belum datang. Ia sedang mendekat, dibawa oleh keserakahan yang tampak masuk akal. Aku tidak langsung memberi jawaban pada tawaran itu. Uang yang mereka sebutkan terlalu besar untuk diabaikan, tapi terlalu berat untuk diterima begitu saja. Malam itu aku duduk lama di teras rumah, menatap arah kebun yang gelap. Tidak ada suara, tidak ada angin, sunyi yang terasa seperti menunggu keputusan. Kakek itu tidak datang, entah sengaja atau memang ingin aku memilih tanpa bayangannya. Hari berikutnya tekanan meningkat, telepon tak berhenti. Janji-janji ditawarkan dengan nada ramah yang perlahan berubah mendesak. "Kami bisa bantu semuanya," kata mereka. "Mesin, tenaga, pasar, tinggal panen." Aku hanya menjawab singkat, "Beri aku waktu." Sore itu aku ke kebun sendirian. Aku berdiri di antara pohon-pohon, mencoba merasakan tanah seperti dulu. Hangatnya masih ada, tapi tipis, seperti orang yang mulai menjauh. Aku tidak berniat jahat, gumamku, tapi aku juga harus hidup. Tidak ada jawaban, hanya bunyi pelepah bergesek pelan. Malamnya aku bermimpi buruk untuk pertama kalinya setelah lama. Aku melihat kebun dipanen besar-besaran, mesin masuk, pohon-pohon tumbang, tanah menghitam. Di tengah kekacauan itu, kakek itu berdiri jauh, membelakangiku. "Aku sudah bilang," katanya tanpa menoleh, "kamu tamu." Aku terbangun dengan napas tersengal. Keesokan paginya, aku membuat keputusan setengah hati. Aku menerima kerjasama, tapi dengan batasan. Tidak semua lahan, tidak semua pohon. Aku meyakinkan diriku, ini kompromi, bukan pengkhianatan. Hari pertama mesin masuk, tanah bergetar berbeda. Bukan seperti dulu, ini kasar, tidak sabar. Para pekerja asing bergerak cepat, terlalu cepat. Satu pohon tua roboh tanpa perlawanan. Saat itu juga, langit mendadak mendung. Aku merasakan dingin menjalar dari telapak kaki ke dada. "Berhenti!" teriakku. Mereka menoleh bingung. Namun sudah terlambat. Satu tandan besar jatuh dan pecah di tanah. Isinya menghitam seketika, berbau tajam seperti besi basah. Orang-orang mundur. Beberapa memaki, beberapa tertawa gugup. Aku tahu, ini peringatan. Malam itu kakek itu akhirnya datang. Wajahnya tidak marah, tidak kecewa. Itu yang paling menakutkan. "Kamu sudah menukar izin dengan keuntungan," katanya pelan. "Aku masih menahan," jawabku cepat. "Aku tidak ambil semuanya."
Ia menggeleng. Izin tidak dibagi-bagi. Ia menatap kebun yang kini separuh terang oleh lampu mesin. Kamu boleh mendapatkan hasil, tapi mulai sekarang kamu akan membayar dengan sesuatu yang tidak kamu hitung. Apa? Suaraku gemetar. Ia menatapku lama. Waktu. Sejak malam itu segalanya terasa dipercepat. Panen meningkat, tapi hari-hari berlalu tanpa jeda. Aku jarang tidur nyenyak. Tubuhku lelah, pikiranku penuh. Anakku mulai jarang bicara. Istriku sering terdiam. Dan kebun masih memberi hasil, tapi kehangatannya hilang. Tanah terasa dingin bahkan saat diinjak pelan. Aku mulai mengerti. Harga itu sedang ditagih sedikit demi sedikit. Dan aku tahu, jika ini berlanjut, yang akan habis bukan kebun, melainkan diriku sendiri. Aku mulai sakit tanpa sebab yang jelas. Bukan sakit yang menjatuhkan, tapi cukup untuk melemahkan. Kepala berat, napas pendek, dan dada sering terasa kosong seolah ada yang diambil perlahan. Dokter tidak menemukan apapun. Cuma kelelahan, katanya. Kurangi kerja, aku tersenyum pahit. Bagaimana caranya berhenti kalau setiap pagi kebun menunggu, panen masih berjalan. Bahkan lebih besar dari sebelumnya. Uang masuk deras, hutang lunas, nama mulai dikenal. Namun setiap tandan yang diangkut, aku merasa kehilangan sesuatu yang tidak bisa kusebutkan. Suatu pagi, aku menemukan satu pohon mati. Bukan roboh, bukan kering. Ia berdiri, tapi kosong. Kulitnya mengelupas, daunnya terkulai seperti menyerah. Aku menyentuh batangnya. Dingin, seperti benda yang lama ditinggalkan. Di sanalah kakek itu berdiri. Tagihan pertama, katanya. Aku tidak terkejut lagi. Hanya lelah, ini salahku. Ucapku lirih, ia mengangguk. Tapi bukan kesalahan terakhir, aku menatap pohon mati itu. Bisakah aku mengembalikan semuanya? Ia menatapku lama, seperti menimbang. Tidak semua yang diambil bisa dikembalikan, katanya. Tapi masih ada yang bisa ditebus. Hari-hari berikutnya, kebun mulai menunjukkan wajah lain. Bukan rusak, tapi tidak ramah. Buah yang matang terlalu cepat. Tanah mengeras di beberapa titik. Hasil tinggi, tapi kualitas menurun. Orang-orang mulai mengeluh. Investor mendesak medih keras. Ini fase normal, kata mereka. Justru harus dipacu, aku tahu itu bohong. Tanah tidak sedang lelah. Tanah sedang menolak. Anakku jatuh sakit. Demam tinggi, meracau tentang kebun dan suara orang tua yang memanggil namaku. Ayah, kebunnya marah, katanya dalam tidur. Aku duduk di sampingnya sepanjang malam. Untuk pertama kalinya, uang tidak terasa berguna. Pagi itu, aku ke kebun sendirian. Aku berdiri di lingkaran tanah yang dulu dibuat dengan tongkat kakek itu. Aku siap bayar. Kataku lantang. Apapun, angin berhenti. Sunyi menekan telinga. Kakek itu muncul lebih dekat dari sebelumnya. Wajahnya terlihat lebih tua, lebih berat. Yang harus kamu berhenti, katanya tegas. Semua, kalau aku berhenti sekarang, aku kehilangan segalanya. Jawabku, ia menatapku dalam. Kalau kamu lanjut, kamu kehilangan yang lebih dulu kamu miliki. Aku terdiam, kamu harus memilih. Lanjutnya. Menjadi orang kaya yang diizinkan pergi, atau orang kaya yang harus tinggal. Darahku terasa dingin. Tinggal di mana? Tanyaku. Ia menancapkan tongkatnya ke tanah. Di sekeliling kami, tanah bergetar pelan. Di sini, jawabnya. Sebagai penjaga, bukan pemilik, aku teringat semua kisah lama. Orang-orang yang tak pernah pulang. Nama yang hilang dari cerita. Aku berlutut. Air mata jatuh tanpa bisa kutahan. Aku mau keluargaku selamat. Aku mau berhenti. Kakek itu memejamkan mata. Untuk pertama kalinya, ia terlihat lega. Maka bersiaplah. Karena besok, tanah akan mengambil kembali apa yang bukan hakmu. Malam itu hujan turun deras. Bukan hujan biasa. Bau tanahnya tajam, menusuk ingatan. Dan aku tahu, esok hari bukan akhir yang tenang, melainkan penentuan. Hujan belum berhenti saat fajar datang. Langit kelabu, udara berat, dan kebun seperti menahan napas. Aku berdiri di tepi lahan dengan tubuh lelah dan mata yang nyaris tak terpejam semalaman. Mesin-mesin masih terparkir. Para pekerja belum datang.
seolah semua menunggu satu keputusan terakhir. Aku menghubungi investor. Dengan suara datar, aku membatalkan semuanya. Mereka marah, mengancam, menertawakan. Aku tidak menjelaskan. Aku tidak perlu. Saat panggilan itu berakhir, hujan langsung mereda. Bukan berhenti, hanya cukup untuk membuat tanah terlihat jelas. Aku melangkah ke tengah kebun. Setiap langkah terasa berat, tapi bukan karena takut, melainkan karena sadar. Aku berlutut dan menempelkan telapak tanganku ke tanah. Aku salah, kataku lirih. Aku lupa diri. Angin berembus pelan. Bukan dingin, bukan hangat. Netral seperti menilai. Kakek itu muncul perlahan. Untuk pertama kalinya, aku melihatnya sepenuhnya. Bukan hanya sebagai sosok, tapi sebagai bagian dari tempat ini. Kamu mengerti akhirnya, katanya. Aku kembalikan semuanya. Ucapku. Aku berhenti. Aku lepaskan. Ia mengangguk. Tapi melepaskan juga butuh pengorbanan. Tanah di sekeliling kami mulai bergerak halus. Bukan gempa. Seperti napas panjang yang dikeluarkan setelah lama ditahan. Satu persatu, pohon-pohon yang selama ini menghasilkan berlebihan, menggugurkan buahnya. Bukan busuk. Bukan rusak. Hanya jatuh, lalu menyatu dengan tanah. Aku menatap tanpa bisa berbuat apa-apa. Ini harga yang harus dibayar. Air mataku jatuh saat aku sadar. Panen besar itu memang bukan hadiah, melainkan pinjaman. Kakek itu menancapkan tongkatnya terakhir kali. Kamu boleh pergi, katanya. Dan kebun ini? Tanyaku. Ia menatap pohon-pohon yang kini tampak biasa saja. Sekarang milik dirinya sendiri. Hari-hari berikutnya terasa sunyi. Tidak ada panen besar. Tidak ada kabar hebat. Aku menjual sebagian lahan. Sisanya kutinggalkan apa adanya. Tanpa dipaksa, tanpa dikejar. Tubuhku perlahan pulih. Mata anakku sembuh. Istriku kembali tersenyum. Suatu pagi, aku kembali ke kebun lama. Hanya berjalan, tanpa niat mengambil apapun. Di bawah pohon tua, aku melihat satu tunas baru tumbuh. Kecil, sehat, tidak berlebihan. Aku tersenyum. Aku tidak pernah bertemu kakek itu lagi. Tapi setiap kali aku berdiri di tanah dengan niat yang jujur, aku tahu, aku masih diizinkan lewat. Kini aku paham satu hal. Tanah tidak pernah pelit. Ia hanya tidak suka dipaksa. Dan rezeki yang datang terlalu cepat selalu meminta bayaran yang lebih mahal. Aku pulang tanpa membawa apapun di tangan. Tapi untuk pertama kalinya setelah lama, dadaku terasa penuh. Kadang yang membuat kita kehilangan bukan kekurangan, melainkan ketamakan yang dibungkus alasan kebutuhan. Dan tidak semua yang menguntungkan datang dengan izin. Panen pertama datang tanpa aba-aba. Bukan ledakan hasil, bukan juga keajaiban yang mencolok. Ia datang pelan, seperti seseorang yang mengetuk pintu tanpa suara. Aku menemukannya pagi hari. Beberapa tandan tergeletak rapi di bawah pohon. Utuh, bersih, dan matang sempurna. Tidak ada bekas potongan, tidak ada luka. Seolah kebun itu sendiri yang menyerahkannya. Aku berdiri lama, tidak langsung menyentuh apapun. Jantungku berdegup pelan, tapi berat. Kini kamu boleh mengambil. Suara kakek itu muncul dari belakang. Ia tidak terlihat, tapi aku tahu ia ada. Apa harganya? Tanyaku. Ia terdiam sejenak. Hasil selalu punya harga, katanya akhirnya. Tapi tidak selalu dibayar dengan uang. Aku mengangguk. Aku sudah belajar untuk tidak bertanya terlalu jauh. Aku mengizinkan panen terbatas,
hanya yang jatuh sendiri. Tidak satupun pohon disentuh dengan alat. Hasilnya mengejutkan semua orang. Buahnya padat, minyaknya tinggi, nilainya jauh di atas rata-rata. Orang-orang kembali berdatangan, dengan kagum, dengan iri, dengan niat yang tidak selalu bersih. "Bagi caranya," kata seseorang. "Ajak kerjasama," bujuk yang lain. "Jangan pelit rezeki," sindir yang paling berbahaya. Aku mulai merasakan tekanan yang berbeda, bukan dari kebun, tapi dari manusia. Malam itu, kakek itu duduk di gubuk lagi. Aku menyiapkan teh, seperti dulu aku pernah memberi makan. "Kamu akan diuji bukan oleh tanah," katanya, "tapi oleh orang yang merasa berhak atas hasilmu." "Apa yang harus kulakukan?" tanyaku. Ia menatap api kecil di tungku. "Jangan pernah menjual apa yang bukan milikmu sepenuhnya." Kalimat itu membuat tengkuku dingin. Hari-hari berikutnya, panen stabil. Tidak melimpah berlebihan, tapi cukup. Selalu cukup. Namun aku mulai merasakan sesuatu yang hilang. Waktu. Setiap kali hasil datang, selalu ada hal lain yang harus kutinggalkan. Aku jarang pulang sebelum senja. Aku jarang duduk diam tanpa memikirkan kebun. Istriku mulai bertanya. "Kamu capek," katanya, "tapi seperti tidak mau berhenti." Aku tidak tahu harus menjawab apa. Suatu sore anakku ikut ke kebun. Ia berlari di antara pohon-pohon, tertawa, lalu tiba-tiba berhenti. "Ayah," katanya lirih, "kenapa kebunnya seperti marah tapi sayang?" Aku tercekak. "Maksudmu?" tanyaku. Ia menunjuk tanah. "Kalau diinjak pelan, hangat, tapi kalau lari, dingin." Aku menariknya mendekat. Saat itulah aku sadar, kebun ini tidak hanya menjawabku, ia memperhatikan semua. Malam itu, kakek itu duduk lagi di gubuk. Aku menyiapkan teh, seperti dulu aku pernah memberi makan. "Kamu akan diuji bukan oleh tanah," katanya, "tapi oleh orang yang merasa berhak atas hasilmu." "Apa yang harus kulakukan?" tanyaku. Ia menatap api kecil di tungku. "Jangan pernah menjual apa yang bukan milikmu sepenuhnya." Kalimat itu menusuk lebih dalam daripada ancaman. Beberapa hari kemudian, tawaran besar datang. Investor, uang, janji kemudahan. Satu syarat saja. Panen harus ditingkatkan, pohon harus dipaksa. Aku menatap kebun dari kejauhan. Tandan-tandan bergantung tenang, seolah menunggu jawabanku. Di kepalaku, suara kakek itu bergaung pelan. "Jangan menjual apa yang bukan milikmu sepenuhnya." Aku tahu, apapun pilihanku nanti, tidak hanya akan menentukan hasil panen, tapi izin untuk tetap tinggal di tanah ini. Dan aku juga tahu, ujian terberat belum datang. Ia sedang mendekat, dibawa oleh keserakahan yang tampak masuk akal. Aku tidak langsung memberi jawaban pada tawaran itu. Uang yang mereka sebutkan terlalu besar untuk diabaikan, tapi terlalu berat untuk diterima begitu saja. Malam itu aku duduk lama di teras rumah, menatap arah kebun yang gelap. Tidak ada suara, tidak ada angin, sunyi yang terasa seperti menunggu keputusan. Kakek itu tidak datang, entah sengaja atau memang ingin aku memilih tanpa bayangannya. Hari berikutnya tekanan meningkat. Telepon tak berhenti. Janji-janji ditawarkan dengan nada ramah yang perlahan berubah mendesak. "Kami bisa bantu semuanya," kata mereka. "Mesin, tenaga, pasar, tinggal panen." Aku hanya menjawab singkat, "Beri aku waktu." Sore itu aku ke kebun sendirian. Aku berdiri di antara pohon-pohon, mencoba merasakan tanah seperti dulu. Hangatnya masih ada, tapi tipis, seperti orang yang mulai menjauh. Aku tidak berniat jahat, gumamku. Tapi aku juga harus hidup. Tidak ada jawaban. Hanya bunyi pelepah bergesek pelan. Malamnya aku bermimpi buruk untuk pertama kalinya setelah lama. Aku melihat kebun dipanen besar-besaran. Mesin masuk, pohon-pohon tumbang, tanah menghitam. Di tengah kekacauan itu, kakek itu berdiri jauh, membelakangiku. "Aku sudah bilang," katanya tanpa menoleh. "Kamu tamu." Aku terbangun dengan napas tersengal. Keesokan paginya, aku membuat keputusan setengah hati.
Aku menerima kerjasama, tapi dengan batasan. Tidak semua lahan, tidak semua pohon. Aku meyakinkan diriku, ini kompromi, bukan pengkhianatan. Hari pertama mesin masuk, tanah bergetar berbeda. Bukan seperti dulu, ini kasar, tidak sabar. Para pekerja asing bergerak cepat, terlalu cepat. Satu pohon tua roboh tanpa perlawanan. Saat itu juga, langit mendadak mendung. Aku merasakan dingin menjalar dari telapak kaki ke dada. "Berhenti!" teriakku. Mereka menoleh bingung. Namun sudah terlambat. Satu tandan besar jatuh dan pecah di tanah. Isinya menghitam seketika, berbau tajam seperti besi basah. Orang-orang mundur. Beberapa memaki, beberapa tertawa gugup. Aku tahu, ini peringatan. Malam itu kakek itu akhirnya datang. Wajahnya tidak marah, tidak kecewa. Itu yang paling menakutkan. "Kamu sudah menukar izin dengan keuntungan," katanya pelan. "Aku masih menahan," jawabku cepat. "Aku tidak ambil semuanya." Ia menggeleng. Izin tidak dibagi-bagi. Ia menatap kebun yang kini separuh terang oleh lampu mesin. "Kamu boleh mendapatkan hasil, tapi mulai sekarang kamu akan membayar dengan sesuatu yang tidak kamu hitung." "Apa?" Suaraku gemetar. Ia menatapku lama. "Waktu." Sejak malam itu segalanya terasa dipercepat. Panen meningkat, tapi hari-hari berlalu tanpa jeda. Aku jarang tidur nyenyak. Tubuhku lelah, pikiranku penuh. Anakku mulai jarang bicara. Istriku sering terdiam. Dan kebun masih memberi hasil, tapi kehangatannya hilang. Tanah terasa dingin bahkan saat diinjak pelan. Aku mulai mengerti. Harga itu sedang ditagih sedikit demi sedikit. Dan aku tahu, jika ini berlanjut, yang akan habis bukan kebun, melainkan diriku sendiri. Aku mulai sakit tanpa sebab yang jelas. Bukan sakit yang menjatuhkan, tapi cukup untuk melemahkan. Kepala berat, napas pendek, dan dada sering terasa kosong seolah ada yang diambil perlahan. Dokter tidak menemukan apapun. Cuma kelelahan, katanya. Kurangi kerja, aku tersenyum pahit. Bagaimana caranya berhenti? Kalau setiap pagi kebun menunggu, panen masih berjalan. Bahkan lebih besar dari sebelumnya. Uang masuk deras, hutang lunas, nama mulai dikenal. Namun setiap tandan yang diangkut, aku merasa kehilangan sesuatu yang tidak bisa kusebutkan. Suatu pagi, aku menemukan satu pohon mati. Bukan roboh, bukan kering. Ia berdiri, tapi kosong. Kulitnya mengelupas, daunnya terkulai seperti menyerah. Aku menyentuh batangnya. Dingin, seperti benda yang lama ditinggalkan. Di sanalah kakek itu berdiri. "Tagihan pertama," katanya. Aku tidak terkejut lagi. "Hanya lelah, ini salahku," ucapku lirih. Ia mengangguk. "Tapi bukan kesalahan terakhir." Aku menatap pohon mati itu. "Bisakah aku mengembalikan semuanya?" Ia menatapku lama, seperti menimbang. "Tidak semua yang diambil bisa dikembalikan," katanya. "Tapi masih ada yang bisa ditebus." Hari-hari berikutnya, kebun mulai menunjukkan wajah lain. Bukan rusak, tapi tidak ramah. Buah yang matang terlalu cepat. Tanah mengeras di beberapa titik. Hasil tinggi, tapi kualitas menurun. Orang-orang mulai mengeluh. Investor mendesak medih keras. "Ini fase normal," kata mereka. "Justru harus dipacu." Aku tahu itu bohong. Tanah tidak sedang lelah. Tanah sedang menolak. Anakku jatuh sakit. Demam tinggi, meracau tentang kebun dan suara orang tua yang memanggil namaku. "Ayah, kebunnya marah," katanya dalam tidur. Aku duduk di sampingnya sepanjang malam. Untuk pertama kalinya, uang tidak terasa berguna. Pagi itu, aku ke kebun sendirian. Aku berdiri di lingkaran tanah yang dulu dibuat dengan tongkat kakek itu. Aku siap bayar. Kataku lantang. Apapun, angin berhenti. Sunyi menekan telinga. Kakek itu muncul lebih dekat dari sebelumnya. Wajahnya terlihat lebih tua, lebih berat. "Yang harus kamu berhenti," katanya tegas. "Semua. Kalau aku berhenti sekarang, aku kehilangan segalanya," jawabku. Ia menatapku dalam. "Kalau kamu lanjut, kamu kehilangan yang lebih dulu kamu miliki." Aku terdiam. "Kamu harus memilih," lanjutnya. "Menjadi orang kaya yang diizinkan pergi,
Atau orang kaya yang harus tinggal, darahku terasa dingin. Tinggal di mana? Tanyaku. Ia menancapkan tongkatnya ke tanah. Di sekeliling kami, tanah bergetar pelan. Di sini, jawabnya. Sebagai penjaga, bukan pemilik, aku teringat semua kisah lama. Orang-orang yang tak pernah pulang. Nama yang hilang dari cerita. Aku berlutut. Air mata jatuh tanpa bisa kutahan. Aku mau keluargaku selamat. Aku mau berhenti. Kakek itu memejamkan mata. Untuk pertama kalinya, ia terlihat lega. Maka bersiaplah. Karena besok, tanah akan mengambil kembali apa yang bukan hakmu. Malam itu hujan turun deras. Bukan hujan biasa. Bau tanahnya tajam, menusuk ingatan, dan aku tahu. Esok hari bukan akhir yang tenang, melainkan penentuan. Hujan belum berhenti saat fajar datang. Langit kelabu, udara berat, dan kebun seperti menahan napas. Aku berdiri di tepi lahan dengan tubuh lelah dan mata yang nyaris tak terpejam semalaman. Mesin-mesin masih terparkir. Para pekerja belum datang. Seolah semua menunggu satu keputusan terakhir. Aku menghubungi investor. Dengan suara datar, aku membatalkan semuanya. Mereka marah, mengancam, menertawakan. Aku tidak menjelaskan. Aku tidak perlu. Saat panggilan itu berakhir, hujan langsung mereda. Bukan berhenti, hanya cukup untuk membuat tanah terlihat jelas. Aku melangkah ke tengah kebun. Setiap langkah terasa berat, tapi bukan karena takut, melainkan karena sadar. Aku berlutut dan menempelkan telapak tanganku ke tanah. Aku salah, kataku lirih. Aku lupa diri. Angin berembus pelan. Bukan dingin, bukan hangat. Netral seperti menilai. Kakek itu muncul perlahan. Untuk pertama kalinya, aku melihatnya sepenuhnya. Bukan hanya sebagai sosok, tapi sebagai bagian dari tempat ini. Kamu mengerti akhirnya, katanya. Aku kembalikan semuanya. Ucapku. Aku berhenti. Aku lepaskan. Ia mengangguk. Tapi melepaskan juga butuh pengorbanan. Tanah di sekeliling kami mulai bergerak halus. Bukan gempa. Seperti napas panjang yang dikeluarkan setelah lama ditahan. Satu persatu, pohon-pohon yang selama ini menghasilkan berlebihan, menggugurkan buahnya. Bukan busuk. Bukan rusak. Hanya jatuh, lalu menyatu dengan tanah. Aku menatap tanpa bisa berbuat apa-apa. Ini harga yang harus dibayar. Air mataku jatuh saat aku sadar. Panen besar itu memang bukan hadiah, melainkan pinjaman. Kakek itu menancapkan tongkatnya terakhir kali. Kamu boleh pergi, katanya. Dan kebun ini? Tanyaku. Ia menatap pohon-pohon yang kini tampak biasa saja. Sekarang milik dirinya sendiri. Hari-hari berikutnya terasa sunyi. Tidak ada panen besar. Tidak ada kabar hebat. Aku menjual sebagian lahan. Sisanya kutinggalkan apa adanya. Tanpa dipaksa, tanpa dikejar. Tubuhku perlahan pulih. Mata anakku sembuh. Istriku kembali tersenyum. Suatu pagi, aku kembali ke kebun lama. Hanya berjalan, tanpa niat mengambil apapun. Di bawah pohon tua, aku melihat satu tunas baru tumbuh. Kecil, sehat, tidak berlebihan. Aku tersenyum. Aku tidak pernah bertemu kakek itu lagi. Tapi setiap kali aku berdiri di tanah dengan niat yang jujur, aku tahu, aku masih diizinkan lewat. Kini aku paham satu hal. Tanah tidak pernah pelit. Ia hanya tidak suka dipaksa. Dan rezeki yang datang terlalu cepat selalu meminta bayaran yang lebih mahal. Aku pulang tanpa membawa apapun di tangan. Tapi untuk pertama kalinya setelah lama, dadaku terasa penuh.
Kadang yang membuat kita kehilangan bukan kekurangan, melainkan ketamakan yang dibungkus alasan kebutuhan. Dan tidak semua yang menguntungkan datang dengan izin.